Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Geselvinka. Saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum pengolahan data berbasis komputer. Nah, yang pertama itu kita buka dulu MYOB accounting-nya. Kemudian ini di yes aja. Nah, kemudian karena kita mau buat data baru perusahaan, kita ketik yang create. Kemudian next. Nah, ini company name-nya kita sesuaiin sama soal ya. Ini PD Pelangi. Company name-nya namanya PD Pelangi. Address-nya di Jalan Mendut Barat. Kita copy. Nah, phone number-nya 022 325 5575. 022 325 5575. 325 5575. Fax-nya sama 022 325 5575. Nah, email address-nya pelangi@cbn.net.id. 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 Kemudian kita next. Nah, ini current finansialnya 2020, last month of financial year-nya Desember, conversion month-nya juga Desember. Nah, number of accounting period-nya 12. Next. Ini next aja. Nah, kemudian ini kita pilih yang ketiga, I would like to build my own akun list karena kita mau bikin akun listnya sendiri. Kemudian di next. Nah, untuk penyimpanannya disesuaikan aja sesuai kebutuhan masing-masing. Saya mau nyimpan di ini UAS Praktikum PDBK. PD Pelangi nama. Kemudian di save. Kemudian next. Kita tunggu, kemudian command center, dan masuk. Nah, langkah pertama itu kita mau buat akun listnya dulu nih. Pertama itu kita pencet yang ini account, kemudian akun list. Nah, di sini kan ada banyak akunnya. Ini kita masukin akun sesuai dengan yang ada di soal. Nah, pertama-tama diganti dulu bagian check account. Kita ke aset. Check account nih, general check account diganti jadi cash in bank. Kemudian oke. Terus trade debtors ini diganti jadi account receivable. Oke. Kemudian ke liability, terus trade creditors diganti jadi account payable. Nomornya 1100. Ini account payable. Kemudian oke. Terus GST collect-nya diganti jadi PPN outcome.
nomornya 1.500. Nah, ini diganti jadi current liability. Kemudian oke. Lanjut. Yang GST paid itu jadi PPN income. 1.600 PPN income. Ininya jadi other current liability. Oke. Nah, kalau udah selesai, kita balik lagi ke Astet, terus kita masukin semua akun yang ada di sini. Pertama, kita buat header dulu. Berarti 1.000. Current asset. Oke. New lagi. Header 2.000 fixed asset. Kemudian oke. So, kita masukin sisanya cash in bank kan udah, berarti new. Berarti kita masuk ke other current asset 1.200. Oh, udah ada. Sebentar. Oh, ini kita ganti dulu jadi petty cash. Kemudian oke. Receivable udah ada. Berarti new. Ini other current asset. Terus 1.400 allowance for doubtful debt. New lagi 1.500, enter. Merchandise inventory. New lagi 1.600, enter. Store supplies. New lagi 1.700, enter. Prepaid insurance. New 1.800, enter. Prepaid train. New lagi 1.900, enter. Prepaid tax. Kemudian new, ini kita ganti jadi fixed asset. Kemudian nomornya 2.100, enter. Equipment at cost. Kemudian new lagi 2110, enter. Equipment account debt. Kemudian oke. Nah, habis itu kita pastiin dulu udah ada semua atau belum. Cash in bank, petty cash, receivable, plus merchandise inventory, store supply, prepaid insurance, tax. Terus lanjut. Ada equipment at cost, akun debt. Nah, udah. Nah, kalau udah selesai, ini kita down yang sub akunnya. Biar kita tahu mana aja yang jadi sub akun dan akunnya. Down. Di down satu-satu. Ini juga di down. Oke, yang bawah udah. Lanjut ke liability. Nah, pertama kita buat headernya dulu. Header account. Nah, liability berarti ini 1.000 aja. Jadi current liability. Kemudian oke. Lanjut lagi bikin header yang
long term liability. Ini berarti 2000 aja angkanya. Long term liability. Oke. Habis itu kita masukin. Ini di current liability sudah ada account payable, PPN outcome, PPN income. Kita expand payable. Berarti other current liability ini expand payable 1200, enter. Expand payable. New 1300, enter. Income tax payable. New lagi 1400, enter. PPN payable. Kemudian oke. Account payable, expand, income, PPN payable. Ini udah yang long term liability-nya. Karena ini angkanya sama, jadi kita ganti aja. Jadi ini. Kemudian akun tipenya diganti jadi long term liability. Oke. Nah, sama kayak tadi yang sub akunnya di down. Satu-satu kita down. PPN outcome, PPN income, Bank Permata Loan, dan lainnya. Lanjut ke equity. Nah, di equity ini ada ketidaksesuaian sama di neraca saldo. Jadi kita ikut yang di neraca saldo aja. Neraca saldo ada dua, ada Andrian Capital sama Andrian Drawing. Kita new Andrian Capital. ML. New lagi 1200. Ini Andrian Drawing. Kemudian oke. Lanjut ke income. Kita balik lagi ke atas. Ada sales sama sales return. 110, enter. Sales. Kemudian new lagi 1200, enter. Return. Kemudian oke. Lanjut cost of sale-nya. New 110, enter. Cost of goods sold. Cost of goods sold, maaf. Kemudian new lagi 1200. Freight paid. Kemudian oke. Lanjut ke expense. Di sini wages and salary-nya udah ada, tinggal kita ganti aja angkanya 1700. Kita new. Nah, ini ada nomor 1000. Ini advertising expense. New lagi 1100, enter. Expenses. Kemudian new lagi 1200. Store supplies expand. New lagi 1300. Bad debt expense.
New lagi 1.400 depreciation expense. New lagi 1.500 enter insurance expense. Di new lagi 1.600 enter rent expense. Kemudian kita new lagi, karena tadi wages and salary-nya udah, jadi langsung ke other operating expense. Other operating expense. Kemudian, oke. Ini udah ada, kita pastiin dulu samain. First thing, telephone and electricity, store supplies, bed rent, rent wages, betul. Nah, lanjut ke other income. Di sini cuma ada 1100. Enter interest revenue. Kemudian oke. Lanjut ke other expense. New 1100. Ada interest expense. New lagi 1.200 enter. Ada bank service charge. New lagi 1.300 enter. Ada income tax expense. Kemudian oke. Nah, ini udah sesuai, kita close. Habis itu kita masukin teksnya. Di list, kemudian teks kode. Nah, ini kita hapus kecuali GST sama NT. Kita delete, klik kanan delete, klik kanan delete, ini juga di delete, ini delete, ini klik kanan delete, 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 ini juga delete, ini delete. Nah, habis itu kita klik 2 kali. Nah, yang GST kita ganti jadi PPN, description-nya pajak pertambahan nilai. Rate-nya udah sesuai, 10% sesuai yang di modul soal. Ini 10%. Ini udah good cerita, ini di PPN outcome, ini PPN income. Berarti oke. Lanjut ke not reputable. Description-nya tidak kena pajak. Kemudian oke. Kita udah habis itu di close. Kemudian ke akun. Kita lanjut ke setting link akun, ini setup. Kemudian link account, terus akun and banking account. Nah, ini diganti jadi cash in bank. Ini yes aja. Kemudian oke. Kita ulangin langkah yang sama, setup, link account, sales account, udah akun receivable pada cash in bank, berarti oke. Kemudian setup, link account, purchase account, ini akun payable pada cash in bank, oke. Nah, ini dihapus aja checklistnya. Kemudian oke.
Lanjut, abis itu kita mau masukin neraca saldonya. Caranya, kita ke setup, terus balance, terus akun opening balance. Nah, ini kita masukin sesuai dengan yang ada di soal. Nah, cash in bank itu 41.520.000. Enter. Ini on deposit nggak ada, petty cash-nya 9.800.000. Akun receivable-nya 85.800.000. Kemudian allowance for doubtful debt-nya kita kasih minus depannya 11.800.000. Merchandise inventory-nya 520 juta. Lanjut store supply-nya 9.800.000. Prepaid insurance-nya 15.300.000. Prepaid rent-nya 21.300.000. Prepaid tax-nya 15 juta. Nggak ada. Lanjut equipment at cost-nya 16.500.000. Kemudian equipment at cost-nya ini 63.300.000. Equipment akum debt-nya ini juga di minus 16.500.000. Nah, account payable-nya 69.300.000. 69.300. Expense payable-nya 3.900.000. Terus income-nya nggak ada, PPN payable-nya 1.500.000. Outcome, PPN outcome income nggak ada. Bank Permata Loannya 301 juta. Kemudian Andrian Capitalnya 365.250. 365.250. Ini salah. Nah, Andrian Capital 365.250. Nah, drawingnya kita kasih minus 25.400.000. Enter. Sales-nya 503.300. Enter. Search return-nya nggak ada. Cost of goods sold-nya 314.100. Lanjut, freight rate-nya 8.800.000. Advertising expense-nya 4.200.000. Telepon and electricity expense-nya 8.700.000. Store supplies-nya 4.750.000. Bad debt expense-nya 15.100.000. Depreciation expense-nya 16.500.000. Insurance expense-nya 14.300.000. Lanjut, rent expense-nya 23.300. Wages and salary-nya 36.300. Other operating-nya 9.300.000. Ini kan nggak ada. Interest revenue-nya 6.100.000. Interest expense-nya 9.480.000. Bank services-nya 6.600.000. Nah, amount left to be allocated-nya harus 0. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah nih. Ininya harus 0 ya, teman-teman. Lanjut, kita oke. Nah, kita mau buat daftar pelanggan. Ini daftar customer dulu ya. Berarti card file, card list. Nah, ini kita
pindah ke customer, terus kita new. Nah, ini kita pindahin semua. Pertama ada Tekno Komputer, enter. Ininya C001, addressnya di Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. City-nya ada di Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Ini nomor teleponnya. Kemudian new lagi. Ada Trans Komputer. Enter. Ininya C002. Ini Jalan Cileunyi Raya nomor 70. Kotanya Bandung. State-nya Jawa Barat. Country Indonesia. Nomor teleponnya yang ini. Kemudian new lagi. Mega Komputer. Enter C003. Addressnya di Jalan Sukasari nomor 12. City-nya Bandung. Oh, ini kurang G. Bandung. State-nya Jawa Barat. Country Indonesia. Nah, nomor teleponnya yang ini kita salin aja. Lanjut new. Ada Prima Komputer. C004. Addressnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35. City-nya di Bandung. State-nya Jawa Barat. Country Indonesia. Ini nomor teleponnya. Kemudian oke. Nah, ini kita pastiin dulu udah sesuai atau belum. Tekno Komputer, Trans, terus Mega Komputer sama Prima Komputer. Habis itu lanjut ke supplier. Sama kita klik new. Nah, ini PT Makmur Jaya. Di enter S001. Addressnya ini BEC lantai 1 nomor 12. Terus city-nya sama, ada di Bandung. State-nya ada di Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Nomor ponselnya ini. Terus kita klik new.
CV Setia Abadi. Enter. S002, addressnya di BIP lantai 3 nomor 31 Bandung. State-nya Jawa Barat, country Indonesia. Nomor teleponnya disalin aja. Kemudian new lagi, namanya PT Lodan. Terus enter. Namanya S003. Alamatnya ini. Ini di Bandung. City-nya. State-nya ada di Jawa Barat. Country Indonesia. Nomor teleponnya ini. Nah, kemudian kita samain dulu. Ada yang ketinggalan atau enggak. 2900 1234 sama 344. Nah, kalau udah selesai kita close. Lanjut kita mau bikin buku besar piutang dagangnya. Kita klik setup. Terus linked account. Habis itu kita ke setup balance. Habis itu kita ke customers balance. Nah, habis itu kita di add cell aja. Nah, ini kita masukin angkanya. Pertama, ini kita pencet yang ada tanda panah ke bawah. Ke bawah itu kita Tekno Komputer dulu. Nah, termsnya kita ganti jadi COD. Kemudian OK. Nah, nomor invoice-nya yang ini F11-12. Kemudian tanggalnya ini. Nah, jumlahnya 34.100.000. Ya, memonya saldo awal piutang dagang. Nah, teks kodenya kita ganti jadi NT. Kemudian record. Ini di OK aja. Lanjut kita add cell ke Trans Komputer. Ininya ganti juga sama kayak tadi, ganti COD. Oke. Invoice-nya ini. Nah, date-nya ini. Ininya saldo awal piutang dagang. Kemudian jumlahnya sebesar 28.600.000. Nah, teks kodenya sama, diganti NT. Oke, udah sama, kita record. Jadi oke aja. Lanjut ke add cell ke Mega Komputer. Ini sama, diganti COD. Oke. Nah, invoice-nya F11-10.
Date-nya 23/11/2020. Kita ke saldo awal piutang dagang. Jumlahnya 19.800.000. Oke, udah bener. Nah, ini juga diganti tidak kena pajak, kemudian record. Di oke aja. Lanjut ke Excel. Supplier terakhirnya itu customer terakhir yaitu Prima Komputer. Nah, ini invoice-nya F1114. Ininya jangan lupa diganti jadi COD. Kemudian oke. Ini saldo awal piutang dagang. Ininya 24/11/2020. Ini 3.300.000. PPN-nya diganti jadi tidak kena pajak, kemudian record. Ini oke aja. Oke. Ini kita cek dulu, udah sesuai 85.800.000, sudah sesuai sama yang di sini. Ini 23/11/2020, oke. Ini saya mau ngecek tanggalnya dulu. Dua 25/11/2020. Oke, sama. Ini yang Teknokomputer. Customer Semari, terus ke Trans Komputer. 29/11/2020. Oke, close. Nah, lanjut kita ke setup, balance, ke supplier balance. Nah, ini kita masukin nominalnya ke add purchase. Ini pertama ada PT Makmur Jaya. Ini sama, diganti jadi COD. Di oke aja. Nah, nomor fakturnya tuh ini. Terus tanggalnya ini 23/11/2020. Nah, memonya kita ganti jadi saldo awal utang dagang. Nominalnya 23.100.000. Teks kodenya diganti juga jadi NT. Kemudian record. Di oke aja. Lanjut ke add purchase. Kemudian CV Setia Abadi. Nah, ini kita ganti jadi COD. Di oke aja. Nah, nomor PO-nya itu ini F1289. Nah, date-nya 20/11/2020. Ininya saldo awal utang dagang. Ininya 17.600.000. Ini kita ganti ke tidak kena pajak, kemudian record. Di oke aja. Lanjut add purchase. Ini kita ke PT Lodan. Ininya kita ganti juga jadi COD. Kemudian oke. Nah, habis itu nomor PO-nya diganti. Date-nya juga 28/11/2020. Ini ganti saldo awal utang dagang. Teks intinya 28.600.000. Ini kita ganti juga jadi tidak kena pajak. Kemudian record. Oke. Oke. Nah, ini out of balance amounts-nya harus 0 ya, teman-teman. Lanjut, kita mau masukin saldo awal persediaan barang.
kita close. Ini ke inventory, habis itu ke item list. Nah, kita habis udah ke item list, kita edit. Kita klik new. Kita ke item list, habis itu kita klik new. Nah, item numbernya ini masukin 1230P. Terus ini kita checklist. Maaf, ini angka 12, ini enter. Nah, ini cost of sale, ini nama itemnya IBM P230. Cost of sales akunnya ini cost of goods sale. Income akun for tracking sale kita ganti jadi sales. Dan aset akun for item inventory-nya jadi merchandise inventory. Nah, kita habis itu ke buying details. Ini kita ganti jadi unit. Habis itu ininya kita ganti jadi PPN. Habis itu ke selling detail. Nah, best selling price-nya itu harganya 16 juta. Ini juga kita ganti jadi PPN. Sama diisi jadi unit. Kemudian oke. Lanjut, kita klik new lagi. Item numbernya ini. Enter. Nama itemnya ini. Terus enter. Ini checklist. Ini udah cost of goods sale, income akunnya sales, aset akunnya merchandise inventory. Kita ke buying details, ini udah unit, udah PPN. Nah, selling detailsnya ini 12.500.000. Udah PPN, habis itu oke. Ini itu udah masuk. Lanjut kita close. Nah, habis itu kita ke count inventory. Nah, ini kita masukin jumlahnya. Ini apa? IBM P230 ada 20. Ini 16. Ya. Habis itu kita ke adjust inventory. Nah, ini kita ganti jadi merchandise inventory. Merchandise. Nih. Klik 2 kali. Habis itu continue. Opening balance. Nah, ini kita masukin unitnya harganya 16 juta. Ini kita masukin kurang 16. Yang ini kita masukin 12.500.000. Tetap aja. Udah. Habis itu ininya kita ganti date-nya 30/11/2020. Karena nggak bisa berarti 31/12/2020. Memonya inventory count. Memonya diganti jadi
saldo awal persediaan barang dagang. Lanjut ke record. Nah, habis itu kita ada penerimaan kas. Berarti kita ke sales. Habis itu kita enter cell. Nah, ini dari, kita layoutnya diganti dulu jadi item. Maaf, salah. Harusnya ke sales, terus kita ke sale. Ini kan ada penerimaan kas, berarti ke sales. Terus receive payment, penerimaan kas. Nah, ini udah cash in bank. Terus ini customernya atas nama Tekno Komputer. Nah, idenya ini kita yang ini masukin BKM 12 strip 1. Kita ketik manual. BKM 12 strip 1. Date-nya 03/12/2020. Amount-nya sebesar 34.100.000. Ini karena ini bayar pakai cek, ini kita ketik yang cek. Terus kita tap aja sampai out of balance-nya 0. Habis itu kalau udah selesai kita record. Kita cancel. Lanjut, ini ada voucher kas kecil. Kita ke banking. Habis itu spend money. Nah, ini udah cash in bank. Kita ganti jadi petty cash. Nah, habis kayak gitu, ininya matiin. Maaf, ini habis itu kita masukin ceknya. V12 strip 2. Terus date-nya kita ganti 04/12/2020. Nah, amount-nya itu 975.000. Memonya isi pembayaran listrik dan telepon bulan November. Kita tap aja. Ini di advertising expense. Lanjut. Habis itu kita pencet record. Nah, kemudian ada faktur. Kalau faktur kita ke sales, enter sales. Nah, ini layoutnya jadi item, udah.
Nah, ini dari Transkomputer. Nah, ini kita masukin sheet-nya 9, di tab, enter, itu IBM ya. Terus tab lagi, harganya 18 juta, tab, lanjut ini 7, tab, enter, Acer, tab, ininya 14 juta, ini lupa diganti jadi in given of day, ininya 30. Kemudian oke. Kemudian ini teksnya itu dimatiin dulu, jangan di checklist. Udah, total amount-nya kita tap dulu. Sebentar, ada yang salah masukin sepertinya. Ini price-nya 18 juta. Nah, kalau ini 14 juta. Nah, ini udah sama ya, 286 sama 286. Kemudian kita record. Di cancel. Lanjut ke nota kredit. Berarti kita sama ke enter sales. Nah, ini dari Transkomputer. Diklik aja. Habis kayak gitu, ini karena ini kredit, kita masukin minus 2. Enter. IBM, tab, harganya 18 juta. Ininya minus 1. Enter, tab, 14 juta. Nah, ini kita ganti ke sales return. Oke. Nah, ini juga ke sales return. Dan oke. Kita samain jumlahnya udah 55 juta ya. Ini PPN-nya juga udah aktif. Nah, ini kita ganti ke COD. Oke. Ini balance due-nya 25 juta. Teksnya minus. Oh iya, nomor invoice-nya belum dimasukin. NK 121. Date-nya 6 Desember. 6.
12 2020. Customer PO-nya udah. Ini kita cek dulu tadi udah sales return atau belum. Udah. Ini kan udah oke. Habis itu kita klik record. Habis itu kita ke register. Terus return and credit. Nah ini udah masuk. Kita ke apply to sell. Habis kayak gitu, ini invoice-nya belum diganti ternyata. 286. Nah ini coba diganti dulu, bisa nggak ya? Ini kita ganti dulu nomor invoice-nya. Nah ini. Invoice nomor F 12-1. Ini tanggal 06/12/2020. Ini kita save aja. Kita keluarin. Nah, kan udah masuk ke register. Habis itu ini udah di apply to sell, sesuatu credit apply to sell. Udah terus ini ID-nya diganti jadi MK12-1.
Nah, ini F out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Oke, transaksi terakhir yaitu ini pembelian, kita close dulu. Kita beli berarti purchase, enter purchase. Ini kita ke layout, habis itu item. Oke, nama supplier CV Setia Abadi, ininya 12, enter. IBM P230, terus di enter aja. Nah, price-nya 16.400.000. Lanjut, ini skill-nya 11, tab, enter. Ini tab lagi 12.400.000. Udah. Ininya ganti jadi COD. Ininya matiin dulu biar sesuai. Ini ada yang nggak sesuai. Terus oh, ini salah, harganya harusnya 16.400.000. Yang ini harganya 12.400.000. Nah, ini date-nya kita ganti jadi 26 12 2020. Purchase-nya jadi F06. Udah, habis itu kita record. Yes. No. Udah, habis kayak gitu kita ke account company data auditor. Ini di next. Ini kita ganti jadi 31 12 2020 current review. Nah, ini kalau ini berarti ada yang salah nih. Kita ke display. Perbaiki dulu yang tadi. Di 286 juta. Nah, ini. Nah, ini kita udah itu, kalau udah selesai kita pencet OK. Ini kita OK. Lanjut. Kita run review lagi. Nah, ini udah benar semua. Klik next. Run review udah benar semua. Berarti di finish. Nggak usah di print. Selesai. Nah, habis itu kita keluar. Ini quit no report. Ini kalau teman-teman mau backup bisa pencet yes, kalau enggak berarti no. Kalau saya nggak mau di backup datanya berarti no. Sekian penjelasan yang sudah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.